gua. Selamat malam Pramal semua. Hari ini kita ada film Indo yang lagi hangat diperbincangkan nih. Judulnya Anjay, Abadi Nan Jaya. Film zombie terbaru yang dipadukan dengan kearifan lokal Indonesia dong pastinya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, ada sebuah pabrik jamu di desa Wanirjo yang bernama Wani Waras. Pabrik ini udah berdiri cukup lama. Warga setempat juga banyak yang sering konsumsi. Ini ada Ningsih. Dia lagi bantu-bantu di acara sunatan anaknya Pak Lurah. Dia ngambek tuh sama pacarnya, si Rahman, karena gak dilamar-lamar. Taunya si Rahman bawa cincin loh itu. Pas mau dikasih, dia ditelepon disuruh balik ke kantor. Jadi terpaksa ditunda dulu deh tuh ya romantis-romantisannya. Tapi dia janji kok, nanti sore bakal balik lagi ke situ. Ya udah, Ningsih bersedia nunggu dia. Pas si Rahman pergi, ada mobil yang kelihatannya hilang kendali, nerobos acara hajatannya Pak Lurah. Pas dicek, taunya alur mundur nih ke 5 jam sebelumnya. Pabrik jamu Wani Waras memproduksi jamu baru tuh, tapi belum diajuin ke BPOM. Sampelnya sekotak dikirim ke Pasadimin, pemilik Wani Waras. Sekotak lagi dikirim ke Bu Grace, partner bisnisnya Pasadimin di Jakarta. Begitu sampelnya sampai, langsung diminum tuh sama Pasadimin. Kebetulan hari ini Kenes, anaknya Pasadimin yang tinggal di Jakarta, dateng nih sama suaminya Rudi dan anaknya Reyhan. Kenes sama Rudi ada urusan masalah pabrik Wani Waras yang mau dijual. Oh ya, for your information ya, hubungan keluarga mereka jadi nggak baik sekarang semenjak Pasadimin nikah sama Karina, sahabatnya si Kenes sendiri. Gak cuma itu, rumah tangganya si Kenes juga lagi di ujung tanduk gara-gara si Rudi ketahuan selingkuh. Nah, kalau ini Bambang, adiknya si Kenes, pengangguran dia, tiap hari main game aja di kamar. Tapi dia deket sama si Raihan, selalu ngajak si Raihan main tiap ke situ. Sementara itu, Pasadimin baru selesai mandi tuh. Dia kaget pas ngaca, karena kelihatan jauh lebih muda, keriputnya juga pada hilang. Dia langsung pamer dong ke Karina. Karina juga kaget lah liatnya, karena gak cuma keriputnya doang yang hilang, tapi badannya juga jadi bugar lagi. Tapi mereka gak sadar, itu di punggungnya Pasadimin kok ada luka infeksi gitu tiba-tiba. Abis itu Pasadimin keluar nemuin yang lain, dan respon mereka sama, pada kaget. Di sini Pasadimin tiba-tiba mutusin gak jadi jual pabrik jamunya. Awalnya kan mau dijual karena pabrik jamunya itu ya gitu-gitu aja, gak ada kemajuan. Tapi setelah berhasil bikin jamu awet muda Abadi Nan Jaya ini, dia jadi optimis lagi. Dia yakin pabrik jamunya bakal laku keras di pasaran, tinggal tunggu waktunya aja. Kenes gak setuju, karena kalau pabriknya dijual, uang bagian dia mau dia pakai buat usaha. Dia kan mau cerai, jadi dia gak perlu bergantung lagi sama si Rudi buat besarin si Raihan. Terjadi cekcok deh tuh di situ, sampai di mana Pak Sadimin mulai kesakitan. Dia sempat muntah-muntah darah dan akhirnya tewas. Tapi gak lama Pak Sadimin bangun lagi. Dia udah berubah jadi zombie. Pak Pardi, si tukang kebun, jadi sasaran pertama. Digigit tuh lehernya. Abis itu Pak Aris, si supir, nongol. Ya jadi diserang juga dia. Dia masih bisa nahan, tapi darah dari mulut Pak Sadimin masuk ke mulut dia. Bambang nyoba nolong. Ya udah, jadi dia sekarang yang diserang. Kebetulan dia lagi megang busur panah kan. Gak sengaja keteken pelatuknya sama Pasadimin. Ketembak, nembus di kepalanya. Baru tuh Pasadimin metong beneran. Rudi langsung nyuruh Pak Aris ke kantor polisi. Tapi disuruh bilangnya ada kecelakaan aja, biar polisinya datang. Ini si Bambang ngerasa bersalah banget nih. Kenes nyoba nenangin dia. Sementara itu, si Pak Pardi berubah juga tuh, jadi zombie. Mereka diserang. Si Imah yang baru datang malah yang kena gigit. Di luar juga sama. Kenes mau coba nolong orang yang lagi diserang,
Tapi dia cuma terpaku ngelihatnya. Saking bingungnya tuh dia. Pas tuh zombie mau nyerang dia, untung si Bambang gece nabrak tuh zombinya. Dilindes sampai buntung loh itu. Tapi masih hidup. Rudy, Raihan, Karina sama Mbok Sum udah pada kabur tuh pas si Kenes sama Bambang balik ke rumah. Yang kesisa cuma si Imah yang udah berubah jadi zombie juga. Mereka balik lagi ke mobil. Si zombie buntung udah nggak ada. Mereka buru-buru pergi dari situ. Nah, ini dia nih kejadian yang tadi di pembukaan filmnya. Semua yang ada di acara sunatan itu diserang sama Pak Aris yang udah berubah jadi zombie. Orang desa yang lugu-lugu syok ngelihat serangan yang tiba-tiba begitu. Mereka cuma bisa terpaku. Ini mereka nemu mobil pick up, tapi dikunci. Mana udah keburu nongol lagi tuh si Pak Pardi. Mereka jadi kayak main kucing-kucingan. Rehan sama Mbok Sum sembunyi di kolong mobil. Pas mau dibantu keluar, ada yang nelpon si Rudy. Jadi ketahuan dong. Mereka saling nyelamatin sebisanya. Sampai akhirnya ditusuk pakai garpu rumput sama si Karina. Belum metong sih, tapi tiba-tiba hujan. Pak Pardi zombie langsung kayak diem gitu, nggak nyerang. Nah, si Kenes nelpon nih. Kata Karina, ketemuan di rumah Pak Lurah aja. Tapi si Bambang nggak tahu dong di mana rumah Pak Lurah. Bener-bener ya. Ya udah, akhirnya di Sherlock deh tuh sama si Rudy. Ini mereka sampai di rumah Pak Lurah lewat pintu belakang. Karena nggak ada yang buka, mereka ngecek ngelihat ke depan. Kaget dong, udah pada diserang juga. Pas mau masuk, Mbok Sum yang paling belakang tiba-tiba diserang sama Pak Aris. Karina mau nolong, tapi dicegah sama Rudy. Bahaya lah ya. Tuh kan, baru juga dibilang, untung gece nutup pagernya. Sementara itu, Kenes sama Bambang juga udah sampai nih. Tapi mereka nggak bisa maju lagi, karena banyak zombie di depan rumahnya. Sambil nelpon Rudy, si Kenes mencet-mencet klakson buat nandain posisi mobilnya ke Rudy. Otomatis zombie-zombinya jadi pada kepancing dong. Dikejar deh tuh mereka. Zombie-zombinya juga jadi kesebar, nyerang ke rumah-rumah warga yang lain. Ngeliat di luar aman, mereka keluar nih. Mbok Sum zombie nongol. Mereka lari sampai nemu rumah warga yang kosong. Mereka mau sembunyi di situ. Karina sama Rehan masuk duluan. Si Rudy mau coba ngelawan. Sambil siap-siap megang pisau, Karina nunggu. Siapa yang menang duel? Rudy atau Mbok Sum? Ternyata Rudy yang menang. Ngeri bener. Di sisi lain, mereka hampir nabrak truk nih. Karena nggak fokus sambil nyari jalan di G-Maps. Bambang refleks menghindar. Tapi mobil mereka malah jadi oleng dan nyusruk ke sawah. Untungnya mereka nggak apa-apa. Supir truknya nyamperin mau nolong. Zombie-zombie yang tadi ngejar mereka udah pada sampai. Udah tuh, orang-orang yang ada di dalam truk itu jadi santapan segar. Si supir truk malah nyamperin ke sana lagi loh. Ya udah, jadi korban juga. Gak jauh dari situ ada polsek. Mereka mau coba ke sana minta bantuan. Ini Rudy baru sadar nih kalau ternyata dia sempat kena gigit. Dia langsung pamitan ke Raihan dan nitip pesan, mulai sekarang Raihan harus bisa jagain mamahnya. Bener aja, gak lama dari habis ngomong itu, Rudy berubah. Mereka buru-buru kabur ke ruang belakang, tapi susah nahan pintunya. Karina gak kuat. Pas pintunya kedobrak, si Rudy zombie gak bisa ngerem. Langsung nancep itu ke besi pompa air, kesangkut di situ. Di polsek ada si Rahman sama polisi-polisi yang lain tuh, abis ngerazia petasan. Tiba-tiba Kenes sama Bambang datang sambil ngap-ngapan. Mereka coba ngejelasin kalau warga desa udah pada berubah. Sementara itu, si Ningsih masuk nih. Dia kaget, kok ada orang di rumahnya. Ya saling curiga lah ya. Takutnya salah satu dari mereka ada yang terinfeksi kan. Apalagi si Rudy tiba-tiba ngereok tuh di belakang. Makin panik aja si Ningsih. Disuruh lihat sendiri tuh kalau si Rudy nyangkut. Jadi sementara ini aman. Ini polisi yang ngecek ke truk itu malah jadi korban semua. Yang kesisa cuma si Rahman yang gak ikut ke sana. Si Ningsih nelpon nih ngasih tahu kalau Pak D, Bu D, ibu bapaknya udah pada meninggal. Kaget lah si Rahman. Dia kan gak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Lurah. Itu komandannya si Rahman datang. Dikejar sama zombie-zombie. Buru-buru deh tuh ditutup pintunya dan diganjel pakai lemari besi. Si komandan sempet kena gigit tadi. Rahman nyoba nelpon ambulan. Ya,
keburu berubah jadi zombie tuh si komandan. Rahman bingung, itu si komandan kenapa? Akhirnya si Bambang ngerebut pistolnya Rahman buat nembak si komandan. Rahman yang masih kebingungan malah marah sama Bambang. Nah kan, bangun lagi kan? Diserang tuh mereka. Sampai akhirnya didorong masuk ke dalam sel. Aman. Di sini Bambang minta Rahman buat minta bantuan ke kantor polisi lain. Tapi bilangnya ada kerusuhan antar warga aja, jangan bilang ada serangan zombie. Sementara itu, Karina nelpon. Sekalian ngasih kabar kalau Rudy udah berubah. Walaupun dari kemarin ribut terus, tapi tetap aja sedih dengernya. Dia nyoba nguatin Raihan. Dia janji bakal jemput. Gak lama, orang-orang dari Polres ngabarin udah sampai di depan jalan, tapi gak bisa lewat. Yang ada, mereka malah diserang, karena gak bawa senjata kan buat perlawanan. Mereka nyoba ngecek, keluar lewat atas. Bener aja, bala bantuannya pada kena serang. Rahman masih aja tuh nanya ke Bambang, mereka masih manusia apa bukan? Padahal kan udah jelas bukan ya. Pada beringas makan orang kayak gitu coba. Tiba-tiba ada suara azan. Si Rahman bingung. Kalau udah bukan manusia, kok masih pada mau sholat? Bambang bilang, mereka ke masjid bukan mau sholat, tapi tertarik sama suara kerasnya. Di situ si Rahman jadi kepikiran sama petasan. Dia coba nyalain tuh, dan bener pada tertarik. Dia mau coba ngalihin perhatian zombie-zombinya pakai petasan, biar bisa ngambil motornya. Selesai siap-siap, langsung dicoba nih. Tapi gagal, petasannya malah jatuh. Zombie-zombinya malah jadi pada makin tertarik dong mau masuk. Untungnya di percobaan kedua berhasil tuh. Mereka buru-buru keluar. Di depan mereka ada zombie-zombie yang baru datang dari arah lain. Karena ada suara tembakan, jadi mancing zombie-zombie yang tadi lagi. Mereka terkepung. Sementara itu, si Rudy zombie matahin besi pompa airnya. Jadi lepas dia. Dia mulai nabrak-nabrakin pintu, bikin berisik. Zombie-zombie yang di luar jadi pada tertarik kan? Ini tiap ada guntur, zombie-zombinya pasti nengok langit. Karena kan suaranya keras banget tuh. Dan gak lama turun hujan. Mereka langsung tenang, berhenti nyerang. Begitu juga zombie-zombie di depan rumahnya Ningsih. Mereka jadi ada kesempatan buat kabur pakai motor. Aduh, mana susah dinyalain lagi tuh motor Mio Trailnya. Untung pas banget, pas si Rudy berhasil ngedobrak, pas motornya nyala. Kelompoknya Kenes lagi dalam bahaya nih. Tiba-tiba hujannya berhenti. Kenes udah keluar dari kerumunan zombie. Si Bambang sama Rahman yang diserang lagi. Bambang nyuruh Kenes buat lanjut jemput si Raihan sama Karina. Dia sama Rahman balik ke polsek, sekalian mancing zombie-zombinya biar gak ngejar Kenes. Oke, si Kenes udah berhasil nih sampai ke truknya. Tapi dia gak bisa ngendarainnya. Udah mau nyerah, tapi tiba-tiba dia lihat Ningsih, Karina sama Raihan sampai di ujung jalan itu. Tapi pas mereka mau nyalain motornya lagi, gak bisa, susah. Suara starter motornya bikin zombie-zombinya tertarik dong. Kenes langsung masang petasan buat ngalihin perhatian zombie-zombinya. Akhirnya mereka kumpul nih. Tiba-tiba nongol si imah zombie. Ditusuk pakai keris tuh sama si Ningsih. Untung aja tadi dia sempat ngambil keris di rumahnya. Ya udah, sekarang mereka mau jemput si Bambang sama Rahman dulu. Walaupun gak yakin bisa nyetir truk, dipaksain deh tuh sama si Karina. Begitu udah deket, remnya blong. Alhasil nabrak polseknya tuh mereka. Mereka masih selamat. Tapi kakinya si Bambang ketimpa lemari besi yang mereka tabrak. Mana zombie-zombinya udah pada datang lagi. Bahkan ada yang udah nerobos tuh. Karena ketakutan, Ningsih mundur-mundur sampai ke sel tahanan. Tiba-tiba saking keselnya nembakin, Rahman jadi kehabisan peluru. Begitu zombie-zombie lain masuk, dia udah gak bisa ngelawan. Di sisa-sisa hidupnya, Rahman nyempetin ngelamar si Ningsih. Dan Ningsih kelihatan seneng banget. Sementara itu, si Rudy zombie dateng. Kenes diserang. Raihan nyoba nolong mamanya. Pas si Rudy mau nyerang Raihan sama Karina, kepalanya dipegangin sama Kenes biar bisa nembak tuh si Karina. Di sini, Bambang ngeliat ada kebocoran bensin di truknya. Dia nyuruh yang lain keluar. Dia mau ngeledakin tempat ini. Bensinnya bakal disulut pakai percikan api dari petasan.
akhir scene, mereka bertiga udah berhasil keluar nih, siap-siap mau kabur pakai motor. Tapi di situ si Kenes baru sadar kalau dia tadi sempat kena gigit sama si Rudy. Dia nggak bisa lanjut. Dia nitip Raihan sama si Karina. Biar mereka bisa pergi, Kenes mancing zombie-zombie yang masih kesisa. Dan begitu udah sampai di tengah sawah, dia langsung bundir sebelum berubah. Ini langit udah terang. Mereka udah keluar nih dari desa. Tapi ada si Padri zombie nongol ngejar mereka. Eits, belum selesai. Masih ada scene tambahan nih. Di salah satu hotel di Jakarta, ada Bu Grace sama suaminya. Dia lagi nunggu kabar dari Pak Sadimin. Dan dia udah minum 1 botol sampel jamunya. Pas mau mandi, dia kaget ngelihat uban dan keriputnya udah hilang. Ya, itu tadi alur cerita dari film Abadi Nan Jaya. Wah, ini sih bakal ada lanjutannya ya. Di lanjutannya nanti mungkin baru bakal dijelasin lebih detail tuh asal-muasalnya. Dan mungkin bakal nyeritain tentang serangan zombie di Jakarta. Menurut kalian gimana? Bagus gak nih filmnya? Komen-komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.